Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Media Afrina, Guru Kimia di SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan dicapai pada hari itu. Setelah itu, saya akan melihat data dan informasi terkait peserta didik untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Pada pembelajaran kimia untuk materi reaksi redoks, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi SMART, berbantuan media hipopolar berbasis praktikum sederhana. Adapun strategi SMART terdiri dari tahapan stimulation, mapping, action, reflection, dan testimoni. Terlebih dahulu, saya melakukan asesmen diagnostik awal. Asesmen dilakukan untuk mengetahui karakteristik, minat, gaya belajar, dan kesiapan siswa sebelum belajar materi reaksi redoks. Asesmen saya lakukan secara online melalui Google Form. Dari grafik hasil asesmen, maka saya memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Saya juga mempersiapkan media pembelajaran sesuai kebutuhan dan minat siswa. Ada apa yang Ibu masukkan? Betadin. Pakannya warnanya apa? Putih. Jernih. Sekarang kalau udah ditambahkan betadin, warnanya? Oke. Sekarang Ibu masukkan vitamin ya. Kita aduk. Apa yang terjadi? Bening kembali. Nah, coba siapa yang mau menjelaskan dengan proses yang sudah kita praktekkan tadi menggunakan konsep reaksi redoks? Silakan tunjuk tangan. Oke, dia silakan dia. Sudah ditambahkan dengan vitamin itu mengandung asam askorbat. Jika dia bereaksi dengan iodin, maka akan terjadi reaksi oksidasi. Jadi ada perubahan biloks dari yang karbonnya 2/3 menjadi 1. Karena asam askorbat itu adalah C6H8O6, maka ditambah dengan I2, reaksinya akan jadi C6H6O6 tambah 2-imin tambah 2H+. Sekarang, setelah kita mempelajari tentang konsep redoks yang terdapat di dalam larutan iodin yang kita tambahkan vitamin C, Ibu akan membagi kelompok berdasarkan dari pemetaan gaya belajar yang sudah Ibu bagikan link di grup WhatsApp kelas sebelumnya. Berikut adalah peserta didik dengan gaya belajar auditori. Mereka saya ajak belajar di luar ruang kelas menggunakan podcast yang saya kembangkan. Podcast berisi materi tentang reaksi redoks yang diiringi dengan backsound berupa musik yang menyenangkan. Selanjutnya adalah peserta didik dengan gaya belajar visual. Mereka belajar menggunakan infografis yang saya buat menggunakan aplikasi Canva. Pada infografis terdapat materi yang berupa gambar dan juga ada beberapa masalah yang harus mereka selesaikan di dalam kelompok. Peserta didik dengan gaya belajar audiovisual juga belajar di luar ruang kelas. Mereka menonton video pembelajaran yang saya kembangkan terintegrasi dengan portal Rumah Belajar. Terakhir adalah peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Pada pembelajaran ini saya mengembangkan media ular tangga berbasis QR Code. Di dalam kode barcode berupa materi dan juga video pembelajaran yang dapat mereka pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori akan menyampaikan materi yang telah kami dengar dari podcast yang disampaikan oleh Ibu Rina. Sudah ada 13 partisipan. Oke, kita mulai main game 2509130. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi menggunakan Mentimeter. Selain itu, saya juga meminta peserta didik memberikan testimoni. Di mana kegiatan refleksi bertujuan untuk mengapresiasi siswa dan mengetahui bagaimana perasaan peserta didik ketika belajar materi reaksi redoks. Akan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, ternyata dari
jawaban-jawaban Anda semua senang dan bahagia, bisa memahami, seru, baik, bahagia, asik, dan semangat belajar. Oke, mudah-mudahan saat ini juga semakin semangat untuk pembelajaran. Oke, beri aplaus untuk semuanya dulu. Oke, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu minta dulu jargon kimia. Chemistry is fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa dari SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Di sini kami ingin menyampaikan tentang tipe-tipe pembelajaran kami. Saya, Ajeng Anin Aziza, siswa dari kelompok pembelajaran auditori. Dalam sistem pembelajaran ini, kami mendengarkan langsung podcast yang telah dibuat oleh guru pembimbing kami. Dan dengan sistem pembelajaran seperti ini, kami dapat memahami materi dengan mudah, tanpa adanya rasa bosan, dan kami menganggap pembelajaran ini begitu asik. Perkenalkan, nama saya Yeptin Gita. Saya perwakilan dari tipe pembelajaran kinestetik. Tentunya dalam pembelajaran tidak hanya melihat dan mendengar, tapi kita dapat juga memperagakan. Contohnya kami tadi dengan media ular tangga berbasiskan QR kode. Di situ kami dapat menyelesaikan berbagai masalah yang akan kami jawab di dalam permainan. Ibu Bapak Guru hebat, demikianlah pembelajaran bervariasi menggunakan strategi SMART berbantuan media Vipopolar berbasis praktikum sederhana yang telah saya lakukan di SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Semoga bermanfaat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.